Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Putri Budi Prawita dengan nomor induk mahasiswa 0322111052. Saya berasal dari program studi D4K3 Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang merupakan tugas dari mata kuliah TIK atau kepanjangan dari Teknologi Informatika dan Komunikasi. Namun sebelum itu saya akan membacakan daftar isi atau apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua, isi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang ketiga, perbandingan undang-undang yang ada di Indonesia dengan yang ada di Uni Eropa. Yang keempat, sanksi apabila melanggar. Dan yang terakhir, penutup. Baik, kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu pengertian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti dimuat dalam pertimbangannya, undang-undang ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara. Subbab yang kedua yaitu isi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang akan kita bahas pertama kali adalah yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, hukum, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang kedua, kemudian terdapat pula pengaturan organik dari data pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dalam ketentuan umum menyebutkan bahwasannya data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Lalu selanjutnya kita akan membahas isi dari peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Dalam substansinya, GDPR menetapkan beberapa syarat mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan-perusahaan terhadap data pribadi pengguna dengan menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan terhadap barang tersebut. Dalam hal ini juga termasuk penetapan standar enkripsi, permintaan persetujuan konsumen, menetapkan berapa lama data dapat disimpan perusahaan, dan meminta perusahaan-perusahaan untuk melindungi data tersebut melalui desain, beserta keseluruhan pemberlakuan pengaturan yuridisnya. Kemudian terkait sistem yang dibuat di bawah aturan GDPR ini, semua anggota Uni Eropa wajib membentuk instansi yang menjalankan urusan mengenai perlindungan data atau petugas perlindungan data yang disebut dengan Data Protection Officer atau disebut juga DPA, Data Protection Agency. DPA bertanggung jawab untuk melakukan manajemen penggunaan data dan juga sebagai kontak utama dengan Otoritas Perlindungan Data Uni Eropa. Kita masuk ke subbab yang ketiga yaitu perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia versus Uni Eropa. Yang pertama kita akan membahas tentang yang ada di Uni Eropa terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi yang dapat dihapuskan yang berupa nama, alamat
IP atau lokasi, gambar atau foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail medis. Yang kedua, adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi. Yang ketiga, adanya pengawasan pengelolaan data. Dan yang terakhir, adanya standarisasi formulir privacy policy. Lalu berikutnya kita akan membahas yang ada di Indonesia. Yang pertama, belum memiliki klasifikasi terhadap data pribadi yang dapat dilakukan penghapusan titik atau konsepsi teknis dari data pribadi juga belum ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Yang ketiga, tidak adanya lembaga khusus dan independen yang bergerak di bidang pengawasan penggunaan data oleh penyelenggara layanan. Dan yang terakhir, tidak adanya standarisasi bentuk privacy policy yang seragam. Kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu sanksi apabila melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sanksi hukum terdiri dari 4 jenis, yaitu pertama, sanksi administratif dalam pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berupa peringatan tertulis. Kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi. Ketiga, penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Dan atau yang keempat, denda administratif atau paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Jenis sanksi hukum yang kedua, yaitu bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang, diantaranya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dapat dikenakan pasal 67 sampai dengan 73 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun ketentuan pidana diatur dalam undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, pidana denda maksimal 4 miliar rupiah hingga 6 miliar rupiah. Dan yang kedua, pidana penjara maksimal 4 tahun hingga 6 tahun. Lalu selain sanksi yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, pasal 69 mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, menurut pasal 70 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat dikenakan hukuman denda sebesar 10 kali lipat dari yang pidana asli, beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu lainnya. Untuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, memalsukan data pribadi dapat dipidana 6 tahun dan atau denda sebesar 60 miliar rupiah. Jika menjual atau membeli data pribadi akan dipidana 5 tahun atau denda sebesar 50 miliar rupiah. Korporasi yang kedapatan melanggar undang-undang ini dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan atau pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi. Sekian penjelasan mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.